Allah yang Maha Kuasa, yang pada hari ini menakdirkan kita semua bisa berjumpa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban adalah kewajiban thalabul ilmi, yang pada hari ini diumumkan dengan peringatan Isra dan Mirajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya menyambut kedatangan bulan suci, bulan Ramadan. Pertama-tama mari kita haturkan anugerah rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas anugerah kesehatan dohir dan batin. Dan melalui pengajian ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan dan kemarifatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan sehatnya, dihasilkan segala rencana dan tujuan ridho Allah, dibarokahkan hidup dan kehidupan. Juga mudah-mudahan anak cucu kita ditakdirkan sebagai anak cucu yang soleh dan solihah. Rahmat salam tahaturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga dan duriyahnya, juga tabi'in para pengikutnya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Tentunya tidak lupa kita semua sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan di dunia kita bisa tamasuk, megang teguh akan aturan Rasulullah, bisa melaksanakan segala titahnya, juga menjauhi segala yang dicegahnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang dipanggil di Maqam Mahmud, juga dianugerahi pengakuan sebagai umat mutaba'ah dan diwarisi syafaatul udmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, di hari ini waktu pengajian kita kayaknya ada tambah sedikit. Biasanya setengah 11 kita udah selesai. Sekarang ibu-ibu setengah 11 baru maju, dangdutannya baru selesai gitu. Nah makanya mohon dengan segala kesabaran jika waktu pengajian di hari ini agak panjang sedikit. Ibu yang saya hormati, bulan Rajab telah lalu, dan mudah-mudahan dengan berkat bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rahmat dan anugerah maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan di masa datang, hidup yang lebih cerah, hidup yang lebih tenang, dan hidup yang lebih bahagia lagi. Ibu-ibu yang saya hormati, beberapa hari lagi kita insya Allah dipanjangkan umur dan bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah di mana bulan kita beribadah saum, beribadah puasa. Puasa di bulan Ramadan itu adalah satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian ibadah puasa. Kama kutiba alal qablikum, seperti telah diwajibkan pula puasa itu
untuk umat-umat yang dahulu, umat-umat nabi-nabi dahulu. Ibu yang saya hormati, ibadah puasa ini adalah ibadah yang termasuk tua. Sholat 5 waktu pada Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau puasa dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain semua berpuasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang tua, yang udah dulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada umat-umat yang dahulu. Puasa atau saum itu bisa disebut pintu masuk untuk segala tujuan dan harapan baik duniawi atau ukhrawi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, likulli syai'in babun wa babul abwab as-saum. Untuk segala sesuatu itu ada pintunya. Rumah ada pintunya, kantoran ada pintunya. Wa babul abwab as-saum. Pintu dari segala pintu adalah puasa. Artinya jika kita memasuki satu aktivitas, baik itu aktivitas yang bentuknya duniawi atau ukhrawi, maka alangkah baiknya kalau dimulai dengan berpuasa. Ibu yang saya hormati, saya punya pengalaman dan ibu-ibu juga bisa menyaksikan. Ada seseorang, memang beliau termasuk orang di daerah kita mah punya anugerah titipan Allah yang lumayan banyak. Kalau menghitung sawahnya di atas 50 hektar atau sampai 60 atau 70 hektar. Beliau punya anak bersekolah, dari mulai sekolah SMA, ketika mau ujian ibunya selalu berpuasa. Seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya ibunya selalu berpuasa. Sampai keluar SMA, masuk kuliah, setiap mau ujian semesteran, ibunya selalu berpuasa. Sampai keluar, lulus sekolah, mau bekerja, mau membuka perusahaan, ibunya selalu berpuasa. Alhamdulillah, secara fisik kita dapat melihat keberhasilan urusan duniawinya. Urusan ukhrawi kan kita tidak bisa melihat. Secara fisik urusan duniawi kita bisa melihat. Siapa itu orangnya? Ibu Haji Min. Ibu Haji Min orang yang memang sangat-sangat memperhatikan kehidupan anaknya. Dan mulai sekolah sampai kuliah, sampai punya usaha, terus didorong dengan puasa. Akhirnya kita bisa melihat berhasillah secara fisik ekonominya, berkat dorongan ibunya selalu berpuasa. Likulisin babin wa babul abwab as-saum. Ada lagi pengalaman, bukan angkatan atau periodenya saya, tapi di atas saya. Ada seorang santri yang tidak begitu pintar, tidak begitu cerdas, tapi otaknya di rata-rata saja, tidak di atas rata-rata, malah ada lambat berpikirnya. Namun beliau punya keahlian atau kebiasaan berpuasa. Kebiasaan berpuasa, apalagi Senin Kemis atau di weton atau dalannya selalu berpuasa. Dan juga ditambah dengan dawamil wudu di pesantrennya. Yang ketiganya, akhlak yang tidak bisa dilakukan orang lain. Setiap diperintah guru tidak menyebutkan tidak bisa atau nanti. Langsung diperintah guru, bisa enggak? Bisa, Pak Kiai, bisa, Mama Kiai. Di suatu waktu, dulu kan susah, sepeda juga susah. Pak Kiai punya dedak lembut di pabrik, kurang lebih ada 1,5 kilo, 1,5 meter jauhnya dari sini sampai Gedang Mangala pabriknya.
Yang namanya santrinya itu Cep Ahmaji, orang kota juga beliau. Yang bisa enggak bawa sepeda, nah di pabrik ada HUT, coba ambil. Bisa mau kiai, padahal belum belajar sepeda. Langsung tunggu sepeda bisa. Bawa HUT juga sampai di rumah bisa. Besok dicoba lagi sepeda nggak bisa lagi. Itu contoh orang yang berpuasa. Kemudian setelah lama di pesantren, nggak begitu pinter orangnya. Mama kiainya suruh memberitahukan ke kampungnya, suruh bikin masjid, bikin pesantren, bikin madrasah, karena kiai muda akan segera pulang, akan segera dimukimkan. Kemudian dimukimkanlah Mama Kiai Ahmaji. Alhamdulillah berkat puasa dari pesantren sampai jadi kiai, terus banyak berpuasa dari mulai pulang ke rumah mukim sampai meninggal dunia, tidak luput daripada santri yang banyak. Itu berkat daripada puasa. Likulisin babun wa babul abwab, as-saum segala sesuatu ada pintunya, pintu segala pintu adalah puasa. Ibu yang saya hormati, mengenai padilah atau kehebatan puasa, kehebatan saum, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu amal ibnu Adam lahu illa saum. Seluruh amal Bani Adam dikembalikan padilah ganjarannya melalui malaikat, illa saum, kecuali ibadah puasa. As-saumu li, ibadah puasa untuk kami dan kami yang langsung mengasihkan sawab atau padilahnya. Jadi ibadah puasa itu langsung Allah yang memberikan anugerahnya, tidak melalui malaikat. Idza kana yaumul qiyamah yaju qaumun lawa ajnatun kajatoir. Di hari kiamat nanti, kiamat terjadi, dunia diganti dengan dunia lain. Hari kiamat adalah hari di mana yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, di mana hari diganti dengan hari yang lain. Dunia diganti dengan dunia lain. Dunia alam mulki, alam dunia dihapus, habaan mansuro, menjadi debu ditiup angin, artinya hapus, tidak ada. Tinggal yang ada alam akhirat, alam gaib. Setelah manusia dan makhluk lain semua sudah meninggal dunia, tinggal satu, malakul maut. Allah bertanya, ya malakul maut, ya Ajrail, masih adakah orang yang hidup atau makhluk yang hidup di dunia ini? Kata malaikat Jibril, udah tidak ada ya Allah, tinggal saya satu. Kamu makhluk atau bukan? Ya Allah, saya makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh makhluk itu harus melalui kematian. Kalau kamu mati, kalau makhluk, segeralah kamu mati. Malaikat Jibril untuk mencabut arwahnya sendiri berangkat ke sebelah barat, tidak ada tempat yang kira-kira enak, sebelah timur, sebelah utara, dan sebelah selatan tidak ada tempat yang kira-kira enak dipakai mencabut arwahnya sendiri. Konon kabarnya datanglah malaikat Jibril ke samping Baitullah, samping Ka'bah. Di sanalah Jibril mencabut arwahnya sendiri. Konon kabarnya, jika saja ada makhluk yang masih hidup akan pingsan, akan menjadi mati ketika mendengar suara jeritan Israel ketika mencabut arwah. Di sana Israel merasa sayang. Kenapa? Dulu mencabut orang-orang Muslim, mencabut orang Muslim tidak begitu pelan-pelan. Tidak disangka bahwa mati itu adalah sakit. Di malaikat Jibril mencabut arwahnya sendiri. Setelah mati semua orang, maka timbul bangkit dari kubur. Yang pertama malaikat Israfil
untuk meniup sangkakala kebangkitan dari kubur. Ditiuplah song-song kebangkitan malaikat Israfil, maka semua orang bangkit dari kuburnya masing-masing menuju ke padang mahsyar. Tadi sana ada sekelompok orang yang luar biasa. Yajukum ajnatu kajati toir. Ada sekelompok orang yang punya sayap seperti sayap burung. Yatiru hitan ala hitanil jannah. Mereka berterbangan mengelilingi surga. Fayaqulu lahum khajinul jannah. Penjaga surga menanyakan, "Man antum?" Siapakah kalian? Juru kunci surga menanyakan, "Man antum?" Siapa kalian? Apakah kalian malaikat? Apakah kalian itu makhluk dari mana? Fayaqulu nahnu min Muhammad. Mereka menjawab sambil berterbangan, "Kami ini adalah umat manusia yang umat Muhammad alaihi wasallam." Malaikat penjaga surga mengatakan lagi, "Hal raitumul hisab? Apakah kalian telah dihisab amalnya?" Fayaqula, "Saya tidak ketemu dengan hisaban amal." Sumayaqula sanian, terus bertanya kedua kalinya, "Hal raitumul sirat? Apakah kalian telah melewati siratal mustaqim?" Fayaqulu, "La, aku tidak ketemu dengan siratal mustaqim." Sumayaqulu, terus bertanya lagi malaikat penjaga surga, "Bima wajadtum hadi darajat?" Dengan apakah kalian mendapatkan derajat yang seperti ini? Orang lain masih di padang mahsyar, orang lain masih dihisab, orang lain masih dimija ditimbang amal, orang lain masih melewati siratal mustaqim. Kalian udah datang di daerah surga, pada orang-orang belum datang. Fayaquluna abadanallah ta'ala sirran. Dulu aku di dunia ibadah pada subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sir, yang rahasia. Pindah di dunia wa adkhalana jannata sirran. Allah memasukkan aku semua ke dalam surga juga rahasia, tidak diketahui orang-orang lain. Jadi ahli surga, ahli berpuasa masuk surga lebih dahulu, datang ke wilayah surga ketimbang orang-orang lain. Malah konon kabarnya sebelum nabi-nabi datang ke pintu surga, orang-orang umat Muhammad ahli puasa udah pada datang ke sekitar surga. Itulah anugerah ibadah puasa. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk tidak ngantuk maka kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala melalui permohonan doa yang biasa Robbi panpana 3 kali. Hari kita sama-sama. Robbi panpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi panpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi panfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Belum begitu matanya belum begitu melek, maka ditambah dengan sholawat 1 Haji Ami. Siap sholawat biar matanya jadi melek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah nanti kita berpuasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, karena puasa hanya 1 bulan untuk 1 tahun. Yang lain orang-orang, khususnya orang Arab, di kita juga banyak 11 bulan berusaha mencari kehidupan duniawi, 1 bulan dari 1 tahun istirahat untuk khusus beribadah di bulan puasa. Segala urusan perusahaan dan segala urusan duniawi dititipkan pada orang lain. Masuk bulan puasa sampai hari lebaran tidak keluar dari tempat ibadah. Jadi 11 bulan untuk berusaha, 1 bulan hanya untuk Allah, hanya untuk beribadah. Ibu yang saya hormati, puasa ada beberapa tahapan. Ada puasa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Puasa kelas 1 disebutnya puasa am. Puasa yang kedua disebutnya puasa khawas. Yang ketiga puasa khawasil khawas. Puasa am, kapul jawari anil asam, menahan anggota kita dari seluruh bentuk-bentuk dosa. Ini menahan. Puasa awam kapul bati wal panjir kori sahwat, menahan perut dan parji dari sahwat, perut dan sahwat parji di waktu siang. Itu puasa am. Jadi hanya mindahkan makan dari siang ke malam, itu puasa am. Puasa khos itu menahan bentuk-bentuk maksiat dohir dan batin. Ketika masuk bulan puasa tidak ada ujub lagi, tidak ada hubud dunia lagi, tidak ada tulu amal lagi, tidak ada hikdu, tidak ada kibir dan lain sebagainya. Karena puasa kita bisa, hakikat daripada puasa bisa batal dengan 5 perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum agama. Khamsatu asyatuh bitul saum. 5 perkara menghapus, menghancurkan fadilah daripada puasa kita. Al-kidbu, 1 kidib, berbohong pada anak, berbohong pada suami, berbohong pada tetangga, berbohong pada siapa saja. Saya pinjam uang tidak banyak, 100.000 saja, karena sangat penting sekali. Enggak ada, enggak punya duit. Itu bohong namanya, hancur puasanya ya. Kalau enggak mau ngasih pinjaman,
kata-katanya diatur, kata-katanya jangan sampai berbohong. Bi, saya pinjam uang 100.000 rupiah. Alhamdulillah, urusan keuangan saya tidak pegang uang sekarang. Dari kemarin juga saya tidak pegang uang, dan di duitnya di loket gitu ya. Tidak pegang uang, jadi tidak bohong. Sekarang tidak pegang uang ada tapi tidak pegang, jadi tidak bohong. Ngasih enggak tapi tidak bohong. Yang keduanya gibah namimah. Gibah itu menceritakan kesalahan orang, walaupun memang betul-betul orang tersebut punya kesalahan. Tahu nggak, si Anu kemarin nyopet sendal, betul-betul nyopet sendal, tapi diceritakan sama orang lain, itu namanya gibah. Gibah itu selain daripada menghancurkan fadilah puasa, menceritakan kesalahan orang lain, gibah itu sama dengan makan daging orang yang digibahnya. Kita menceritakan nenek-nenek blow on kemarin anu gitu. Itu sama dengan kita makan dagingnya nenek-nenek. Ada cerita yang namanya orang lagi mapram, lagi meningkatkan derajat kewalian, di jalan ketemu dengan seseorang minta-minta. Kasihan, saya baru makan dari pagi, barangkali ada milik rezeki saya, kasihan, kata orang. Dalam hati Syekh Junaid, calon wali, berkata, kelihatannya orang masih segar, masih kekar bugar, kayaknya bisa berusaha. Daripada minta-minta, lebih mulia berusaha. Di dalam hati, gak dikatakan. Pas begitu malam, bermunajat, gelisah, resah, tidak fokus, tidak bisa konsen ibadah pada Subhanahu wa Ta'ala. Imam Junaidi berpikir ada apa dan dosa apa. Terus beliau mencari-cari kesalahan pribadinya, tidak ketemu. Sejenak beliau dalam munajatnya lupakan atau seperti ngantuk, padahal bukan ngantuk. Pas begitu ngantuk, datanglah orang yang tadi, orang yang di dalam hati dikatakan lebih baik berusaha ketimbang minta-minta. Datanglah orang tersebut, digotong di atas baki besar. Begitu sampai, silahkan Pak Junaidi, ini orang dimakan biar habis. Syekh Junaidi bangun dari munajatnya. Begitu ingat, tidak tidur lagi sampai pagi. Pas pagi langsung beliau cari orang yang kemarin, ditanyakan kemana orang yang kemarin sifatnya ini, pakai tudungnya begini, bajunya begini, oh ke sana, dicari terus, akhirnya lama-lama ketemu. Inilah orang yang kemarin betul-betul. Assalamualaikum, kata Syekh Junaidi. Beliau menyambut salam, waalaikumsalam, silahkan mau dari punggung dulu, mau dari paha dulu, makan daging saya. Beliau tahu beliau bahwa Syekh Junaidi itu menggibah. Jadi gibah walaupun di dalam hati udah menjadi sama dengan makan daging orang lain. Apalagi kita dengan dilisankan, dengan hati dilisankan, apalagi gibah. Juga gibah bahayanya, selain daripada menghapus dan merusak ibadah puasa, gibah itu merusak amal yang lain. Kita punya sholat fardu, kita punya sholat sunat, kita punya infak, kita punya jariah dan lain sebagainya. Kemudian kita gibah, seluruh amal-amalan yang kita lakukan, kebaikan kita, begitu kita gibah sama orang lain, amal kita ini dialirkan, dikasihkan sama orang yang digibah. Maka jika ada orang yang gibah pada diri kita, orangnya rajin ibadah, biarkanlah, jangan dicegah, biarkan, suruh gibah, karena ibadah dia akan dikasihkan pada kita. Ibadah yang menggibah akan dikasihkan kepada orang yang digibahnya. Jadi sayang sekali sholat kita, puasa kita, sedekah kita, jika kita bergibah, menggibah pada orang lain, maka amalan-amalan yang kita lakukan dikasihkan, dialirkan pada orang yang digibahnya. Dua, yang ketiga, yaminul gemus, sumpah bohong. Wanadru bisahwat juga termasuk yang mengganggu dan menghapus akan amal puasa kita adalah melihat lain jenis atau melihat yang luar mahram dengan syahwat. Kalau anak-anak muda kan sengaja kalau bulan puasa datang ke jalan, datang ke jembatan, langsung bercengkraman, saling lihat-melihat, saling berbicara untuk hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Itu hancur
hancur padilah puasa. 1 dengan kidbu bohong, 2 dengan gibah, 3 dengan namimah, 4 dengan sumpah yang bohong, yang kelimanya adalah melihat lain muhrim dengan syahwat. Wasalisu kapul udun. Yang ketiga kaful udun, hibdul lisan, gibah wal kidbu ademah. Yang ketiga sempurna kita puasa kita dengan kaful udun, menahan telinga anistimai kulli makruhin, menahan telinga daripada mendengarkan sesuatu hal yang makruh, apalagi yang haram. Jadi mendengarkan suatu suara-suara yang makruh apalagi yang haram itu mengganggu atau merusak akan ibadah puasa kita. Warabiu kapu ado ay makari wa kapul bati anis subhat. Yang keempat, puasa kita harus dijaga, puasa kita harus dihindari dari makanan yang subhat atau makanan yang haram. Idla makna lisaum ala ta'amil halal sumlator ala al haram. Karena tidak ada artinya kita berpuasa sahur dengan makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian bukanya dengan makanan yang subhat dan haram. Tidak ada gunanya puasa 1 harian, dari pagi sampai sore kita puasa, kemudian berpuasa dengan berbuka dengan rujak bonteng suri, tapi dengan benar dapat nyuri, atau pisang dapat nyuri gitu, atau subhat punya orang lain tidak tahu halal atau haram, itu merusak akan puasa kita. Jadi makanan yang dimakan itu menjadi penghambat akan padilah puasa kita. Warabi'u wal khamisu Allah yatakassaru minal halal. Ini juga penting karena kita kadang-kadang tidak kontrol. Yang kelima, untuk puasa kita dapat padilah yang banyak, Allah yatakassar minal halal, jangan makan halal yang lebih banyak. Jangan terlalu banyak makan halal. Udah kolang kaling 2 mangkok, tambah lagi rujak kelapa, tambah lagi bakar jagung, begitu taraweh hampir keluar gitu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu berlebihan, walaupun apalagi dengan subhat, dengan haram. Halal juga tidak boleh. Bisulam yang laul batn walida qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min wi'ain abghadu ilallah min batnin muli aminal halal. Tidak ada satu wadah yang lebih dibendu Allah kecuali perut yang diisi dengan makanan halal, dipenuhi penuh dengan makanan, apalagi dengan makanan subhat, apalagi dengan makanan haram. Apalagi bapak-bapak yang biasanya mencari nafkah, ngasih makan sahur dan buka berpuasa untuk sekeluarga, jangan sampai membawa uang yang subhat, membawa uang yang haram, membawa uang yang tidak dibenarkan oleh aturan agama. Jadi kalau bapak-bapak atau siapa saja yang mencari nafkah tapi dengan subhat, hukumnya dengan haram subhat, itu sama dengan meracuni keluarga. Sekeluarga puasanya tidak sah secara batin, puasanya tidak dikasih padilah. Kalau si bapak-bapaknya mengasih duit, memberikan makanan, memberikan minuman yang diberi dengan duit yang haram, duit yang tidak jelas kehalalannya. Itulah puasa puasa awam, puasa khos namanya. Yang ketiga, puasa khosil hawas. Puasa khosil hawas adalah puasa daripada melihat selain Allah. Puasa hati kita, puasa selain daripada melihat Allah. Jadi setiap melihat makhluk, di sana melihat Allah. Setiap melihat makhluk, di sana ada apal Allah. Setiap melihat makhluk, di sana ada kudrat Allah yang tidak bisa dengan dat Allah Ta'ala. Kalau kita berpuasa, melihat makhluk adalah makhluk. Melihat makhluk punya kerjaan makhluk, punya kemampuan makhluk, punya kekuatan makhluk, punya punya derajat makhluk, punya pangkat makhluk. Jadi
Kalau kita berpuasa melihat sesuatu tidak sambil melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah puasa kita tidak makjur. Kalau puasa yang ke-1 puasa sah menggunakan hukum fikih, yang puasa kedua puasanya makbul menggunakan ilmu tasawuf, puasa ketiga puasa makjur, puasa khawasil khawas, itu puasa yang diganjar. Jadi untuk mendapatkan fadilah daripada puasa, maka puasa yang ke-1, puasa yang kedua harus kompak dilakukan sekaligus, jangan dilakukan satu-satu. Ibu-ibu yang saya hormati, orang berpuasa itu sudah ditunggu dengan sorga. Sorga Allah Subhanahu wa taala menunggu beberapa orang. Jadi sorga alam misal sekarang, sorga yang abadi nanti setelah kiamat, itu menunggu orang-orang yang beribadah, khususnya menunggu orang yang shaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Udah ditunggu dibuka pintu sorga untuk lebih dahulu masuk sorga Allah sebelum orang-orang yang lain. Ibu-ibu yang saya hormati, itulah yang dapat sampaikan. Tidak begitu lama karena udah setengah 12. Ibu-ibu kelihatannya udah ugang egeng wae gitu ya. Nah, ibu-ibu udah panas di pantatnya, udah panas kayaknya itu. Tidak lama kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan untuk sama-sama bisa berpuasa puasa khos dan berpuasa khawasil khawas. Ibu yang saya hormati, di akhir daripada pengajian ini ada titipan dari seseorang, mananya? Nah, ini dia. Satu, ada titipan dari keluarga Bapak Haji Ayo almarhum bin Haji Cokro. Mudah-mudahan beliau di alam barzah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima segala kebaikan dan diampuni segala kesalahannya. Apalagi menjelang bulan puasa, mudah-mudahan begitu masuk bulan puasa beliau diangkat, diistirahatkan, kalau ada kesalahan diistirahatkan dari siksaannya. Satu itu Pak Ayo. Yang kedua, Ibu Murnasih, mungkin tidak tahu dan tidak kenal. Yang keduanya adik, satu Ibu Murnasih dan kedua Ibu Darsih binti Olim, kakak beradik. Ibu Murnasih dan Ibu Darsih kakak beradik. Beliau menitipkan uang untuk bangunan masjid sebanyak senilai 10 juta rupiah. Mungkin punya duit banyak dia, apa gusuran pada orangnya, orang sana, orang Kelari. Sambil ngaji dia, saya bawa titipan dari istri saya dan adik-adiknya, namanya Murnasih dan Darsi, ngasih 10 juta. Mudah-mudahan katanya usahanya lancar, perjalanannya selalu berhasil, juga dikasih kesehatan. Juga ada lagi titipan anaknya yang nama Rima Melati, sedang tugas di Cibadar sana, guru. Mudah-mudahan bisa pindah dimutasi ke Kelari. Mudah-mudahan segala harapannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.